Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini gue akan membahas alur cerita film Elvis yang rilis tahun 2022 ini. Sekedar catatan, film ini berlatar belakang di tahun-tahun di mana rasisme masih menjadi isu di Amerika. Dan harap diingat, alur cerita film ini mengandung spoiler. Bagi yang tidak bermasalah dengan spoiler, maka selamat menikmati. Tak perlu berlama-lama, mari kita mulai. Siapa yang tidak kenal dengan legenda satu ini? Ya, Elvis Presley adalah legenda. Tapi film ini bercerita dari sisi lain. Film ini bercerita dari sisi orang yang menemukan Elvis Presley dan membuatnya terkenal. Kolonel Tom Parker, manajer dari Elvis Presley. Kolonel Tom Parker diketahui sebagai orang licik yang memanfaatkan dan mengeksploitasi Elvis. Dia menerima 50% dari pendapatan Elvis. Dan banyak orang yang percaya dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Elvis. No, not true. Kolonel menyatakan kalau dia dan Elvis adalah partner. Elvis adalah showman dan dia adalah snowman. Dulu, dia memulai usahanya dari bisnis karnaval atau pasar malam. Setelah dari bisnis pasar malam, ia pindah ke musik bisnis dan berpartner dengan salah satu musisi country terbaik pada masanya, Hank Snow. Sampai suatu hari, anak dari Hank Snow, Jimmy, membawa sebuah rekaman dari Elvis. Saat itu Elvis muncul dan jadi perbincangan banyak orang. Lagunya diputar di mana-mana dan banyak orang menyukainya. Dan malam itu, Elvis tampil di Louisiana High Ride. Kolonel yang penasaran dengan sosok Elvis tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia mencari ke belakang panggung untuk melihat dan bertemu dengan Elvis. Dan malam itu, ia menemukan berlian. Elvis mempunyai saudara kembar yang meninggal saat dilahirkan. Dan karena suatu kejadian, ayahnya dipenjara. Hal tersebut memaksa Elvis dan ibunya pindah ke lingkungan tempat tinggal kulit berwarna. Elvis yang besar di lingkungan itu terinspirasi dengan musik yang biasa dibawakan oleh mereka. Blues, gospel, dan country musik menjadi sangat akrab baginya. Karena masa kecilnya juga, Elvis remaja mampu untuk bergaul di kawasan kulit berwarna dan sering menghabiskan waktunya bersama mereka. Di sana pula, ia berkenalan dengan legenda musik B.B. King. Kolonel menawarinya untuk konser ke berbagai kota selama 4 hari. Perlahan tapi pasti, Elvis mulai mendapatkan tempatnya di showbiz industri. Walaupun begitu, Hank Snow tidak menyukainya. Permasalahan muncul dan semakin memuncak, sampai akhirnya Hank meminta Kolonel untuk mengirim Elvis pulang. Dan pada suatu malam, Kolonel pun memutuskan untuk menjadikan Elvis seorang bintang besar. Dia meminta Elvis untuk memberikan hak eksklusif kepadanya. Ia pun akan meninggalkan Hank dan menjadi manajer Elvis. Dan dengan pengorbanan dari kedua belah pihak, perjalanan Elvis dimulai. Elvis mendapatkan kontrak rekaman dengan RCA, sebuah studio besar dengan distribusi nasional. Kesuksesannya membawa mereka kepada kemapanan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kolonel pun membawa Elvis menjadi bintang besar dan membuat berbagai macam merchandise. Ia membuatkan bisnis keluarga untuk Elvis dan keluarganya. Elvis muncul di mana-mana, dari koran, panggung, sampai televisi. Tapi penampilan di televisi membuat seorang senator geram. Petisi untuk memboikot Elvis dari televisi pun muncul. Walaupun Elvis tidak merasa melakukan kesalahan, boikot yang dilakukan cukup mempengaruhi dirinya. Kolonel mempunyai ide untuk membentuk sosok Elvis yang baru demi bisa terus masuk di showbiz industri. Tapi itu semua tidak berjalan baik. Elvis menjadi badut pada pertunjukan di televisi. Semua kru dan keluarganya menyayangkan keputusan Kolonel. Ibunya memberikan nasihat agar Elvis menjadi dirinya sendiri. Tarian dan suaranya adalah hadiah dari Tuhan. Ia harus kembali pada takdirnya. Elvis yang galau pun pergi ke kota untuk menyegarkan pikiran. Di sana ia hangout bersama sahabatnya, B.B. King. B.B. memberikan nasihat yang sangat berharga pada Elvis. Elvis harus bisa mengontrol bisnis, atau bisnis akan mengontrol dirinya.
Ia dapat pergi kemanapun yang ia suka, memainkan musik yang ia suka, dan bila mereka tidak menyukainya, ia dapat pergi ke tempat lain. Berita Elvis dan B.B. King pun sampai ke telinga para politisi yang tidak menyukai Elvis. Mereka bahkan memeriksa background dari kolonel dan menemukan kalau sebelum dinas tentaranya, mereka tidak dapat menemukan informasi apapun tentangnya. Di malam petunjukan amal, Elvis memutuskan untuk kembali kepada dirinya yang sebenarnya. Kericuhan pun pecah. Kolonel segera mengamankan Elvis untuk pergi dari sana. Tapi Elvis keburu diamankan oleh pihak berwajib. Ia menghadapi dakwaan dan terancam di penjara. Tapi kolonel memberikan pilihan lain. Elvis harus mengikuti wajib militer. Kepergian Elvis untuk wajib militer membuat ibunya terguncang. Ia pun mulai minum berlebihan hingga akhirnya meninggal. Dan di saat itu, Elvis tengah dalam pelatihan. Elvis sangat terpukul akan kepergian ibunya. Keluarganya tidak ada yang dapat menghiburnya. Mereka pun meminta bantuan kolonel untuk menghibur dan menasihati Elvis. Kolonel berjanji kepada Elvis untuk menggantikan peran ibunya. Ia juga meminta Elvis untuk bergabung dengan keluarganya di bawah dan mendampingi ayahnya. Ia juga meminta Elvis untuk bertemu dengan para wartawan. Karena menurutnya, jika ia tidak melakukan itu, maka semua pengorbanan ibunya akan sia-sia. Dan Elvis pun pergi bertugas ke Jerman pada tahun 1959. Di sana, ia bertemu dengan Priscilla, yang kemudian menjadi istrinya. Sekembalinya dari Jerman, Elvis mulai merambah Hollywood. Kolonel, sesuai janji sebelumnya, menjadikan ia bintang film. Tapi dunia terus berputar dan berubah. Pada tahun 1968, terjadi penembakan kepada Dr. Martin Luther King Jr. di Memphis. Dia adalah pejuang hak sipil. Elvis sangat mengaguminya. Sementara itu, berapapun yang Elvis hasilkan, pengeluaran akan gaya hidupnya sangatlah banyak. Dan saat seperti itu, kolonel membuat kontrak dengan perusahaan mesin jahit untuk sebuah show Natal. Elvis kecewa dan marah akan hal tersebut. Bagaimana bisa di saat seperti itu, kolonel justru memintanya menyanyikan lagu-lagu Natal. Dan saat ia dan istrinya menonton proses pemakaman Martin Luther, ia teringat akan perkataan seseorang. Saat terlalu bahaya untuk bicara, menyanyilah. Tak lama dari kejadian tersebut, Elvis bertemu dengan Binder and Bonds. Mereka adalah produser yang mengorbitkan James Brown dan Rolling Stone. Elvis ingin mereka membantunya kembali ke puncak karir. Di acara show Natal, Elvis mengabaikan semua arahan dan rencana kolonel. Elvis melakukan show comeback pertamanya di bawah arahan Binder and Bonds. Tindakan itu tentu membuat pihak sponsor marah dan keluar dari ruangan. Mereka bahkan mengancam akan menuntut Elvis. Tapi pertunjukan sudah berjalan dan berlanjut tak terhenti. Di tengah pertunjukan, muncul kabar berita penembakan Robert F. Kennedy. Kejadian ini sangat mengejutkan bagi setiap orang. Steve sebagai show manager mereka memberikan saran agar Elvis memberikan statement atas kejadian itu. Tapi kolonel menentang mereka. Ia bersikeras Elvis menyanyikan lagu Natal dalam show mereka. Elvis menentang kembali pendapat kolonel yang tidak punya empati atas kejadian demi kejadian yang terjadi. Kolonel tetap bersikeras Elvis harus menyanyikan lagu Natal di spesial show mereka, atau ia akan menghadapi tuntutan dari pihak sponsor karena pelanggaran kontrak. Di tengah kebingungan itu, Elvis menciptakan lagu baru yang ia nyanyikan sebagai tanggapannya akan peristiwa yang terjadi. Lagu baru itu mendapatkan perhatian dari masyarakat dan berhasil membawa Elvis kembali ke puncak. Tapi tentu, kolonel tidak senang. Terlebih dengan banyaknya hasutan kalau Elvis tidak lagi membutuhkannya. Elvis pun mulai merencanakan international tour. Ia pun baru mengetahui kalau tahun lalu, ia mendapatkan 2 penawaran untuk show di Jerman dan Jepang untuk angka yang fantastis. Tapi entah kenapa, kolonel menolaknya. Sementara itu, kebiasaan berjudi kolonel semakin menjadi. Hutangnya makin bertumpuk.
dan ia terlibat dengan banyak masalah yang mulai terungkap. Salah satunya adalah terungkap kalau ia bukanlah warga Amerika seperti pengakuannya. Kolonel menipu Elvis untuk datang ke Vegas dan menemuinya di rumah sakit karena saat itu ia terkena serangan jantung. Dengan tipu dayanya, ia berhasil meyakinkan Elvis untuk membuat show besar di International Hotel. Dan tentu saja, dengan kemampuannya, Elvis membuat show yang luar biasa pada masa itu. Namun tanpa Elvis ketahui, Kolonel membuat kontrak panjang untuknya di hotel itu, 5 tahun. Kontrak itu juga ia lakukan untuk menutupi hutang judinya yang sudah sangat besar itu. Elvis sangat ingin melakukan international tour, tapi Kolonel selalu menghalanginya. Ia bahkan melakukan apapun sampai memalsukan ancaman pembunuhan dan teror kepada Elvis. Dengan jadwal show yang luar biasa padat, tentu stamina Elvis ada batasnya. Ia pun masuk rumah sakit karena kelelahan. Dan di saat itu dengan alasan keamanan, Kolonel berhasil sekali lagi meyakinkan Elvis untuk menunda tour dunianya. Ia menyarankan untuk melakukan tur keliling Amerika di 15 kota dalam 15 hari. Kolonel menyediakan dokter pribadi untuk memastikan Elvis selalu siap untuk show-nya. Walau begitu, Kolonel memenuhi janjinya untuk membuat orang di seluruh dunia menyaksikan konser Elvis. Ia membuat konser pertama yang ditayangkan melalui satelit ke seluruh dunia. Semakin tinggi orang berada di puncak, maka semakin tinggi pula terpaan angin. Elvis kecanduan akan cinta yang diberikan penggemarnya di panggung. Di luar panggung, ia seolah tak bernyawa. Kesepian yang ia rasakan membuatnya akrab dengan obat-obatan terlarang. Dan karena kecanduannya itu, istrinya meminta untuk berpisah. Ia tak sanggup melihat Elvis semakin tenggelam dalam obat-obatan. Dan kepergian istrinya membuat Elvis semakin terpuruk. Jerry, teman baiknya sekaligus bagian dari tim Elvis, menemukan alasan kenapa Kolonel tidak mau melakukan tur dunia untuk Elvis. Tak lain adalah karena Kolonel tidak mempunyai kewarganegaraan. Ia tak punya paspor, dan karena itu, ia tak bisa bepergian ke luar negeri. Namun di tengah perbincangan itu, tiba-tiba Elvis terjatuh. Ia mengalami kelelahan yang luar biasa. Orang-orang menyarankan untuk membawa Elvis ke rumah sakit. Tapi Kolonel yang bergegas datang, tanpa simpati dan empati sedikit pun, ia menyuruh dokter pribadi mereka untuk mempersiapkan Elvis untuk show malam itu. Di tengah show malam itu, seperti biasa, Elvis meminta lampu sorot untuk dapat melihat penontonnya. Tapi di malam itu, ia menyerang Kolonel, membongkar semua, dan memecatnya di atas panggung. Kolonel yang tidak terima tentu selalu mempunyai kartu as yang ia sembunyikan. Ia lalu merinci semua hutang yang dimiliki Elvis atas jasa-jasanya. Dan pagi harinya, saat Elvis menerima surat tagihan tersebut, ayahnya mengatakan kalau mereka bangkrut. Mereka tidak punya uang untuk membayar hutang-hutangnya. Elvis yang sudah merasa bekerja mati-matian 800 show dalam 1 tahun tentu tak terima begitu saja. Ayahnya mengatakan kalau itu semua karena gaya hidup Elvis yang sangat tinggi. Elvis sangat kecewa dengan itu semua, tapi tak ada pilihan lain. Ia kembali bekerja dengan Kolonel. Satu tahun kemudian, ia kembali show tahun kelimanya. Priscilla yang bertemu dengannya saat menjemput anak mereka, mengajak Elvis untuk istirahat sejenak. Karena ia tahu, apa yang dialami oleh Elvis sangatlah berat dan melelahkan. Ia tak tega melihat Elvis seperti ini. Tapi tanpa ada pilihan, ia harus melihat Elvis pergi menuju Las Vegas untuk show-nya. Ia tak menyangka jika itu adalah pertemuan terakhirnya. Pada usia 42 tahun, Elvis ditemukan meninggal karena serangan jantung di rumahnya di Memphis. Jutaan orang kehilangan sosok Elvis, seorang entertainer yang tidak akan pernah tergantikan. Beberapa minggu sebelumnya, pada tahun 1977, Elvis menyanyikan lagu terakhirnya di panggung. Pada saat itu, ia sudah sangat kelelahan sampai sulit berdiri. Tapi di panggung, ia bernyanyi seperti biasanya dan sepenuh hati dan jiwanya. Performance itu dapat kalian lihat sendiri di YouTube dengan kata kunci Last Song by Elvis 1977. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam.
lose you. I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, replaying our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah, kinda hate myself sometimes. Everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it.